Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Setio Prayogo di channel S Prayogo. Jadi sebelumnya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan segala bentuk jenis usaha yang kita geluti itu tidak mengalami kendala dan tetap mendapatkan profit rezeki yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita semua. Baik, kepada seluruh sahabat-sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, saya harus sampaikan di awal bahwa kondisi minyak asirin nilam, ya, harga minyak asirin nilam hari ini memang itu selalu fluktuatif, ya, selalu fluktuatif, dan naik turunnya harga minyak nilam ini sampai detik ini pun kita tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Yang pastinya mudah-mudahan segala bentuk atau siapapun yang menjadi pegiat untuk pembisnis minyak asirin nilam itu sendiri, mudah-mudahan ini tidak ada permainan yang dilakukan oleh para pengepul yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi berapapun harga yang diambil oleh distributor, mudah-mudahan ini yang disampaikan kepada kita semua sebagai petani nilam yang terus menggeluti dalam memproduksi minyak asirin nilam itu sendiri. Nah, kepada seluruh sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, jadi saya sekarang lagi berada di kebun nilam Pak De saya, yang kemarin sempat kita datangi di sini, dan sementara kemarin juga lagi panen. Dan ini terlihat di belakang saya sudah ada yang dipanen, ya, sudah selesai satu jalur ini. Nanti kita akan lihat berapa tanaman yang belum dipanen oleh Pak De saya ini. Mari kita lihat sama-sama. Baik, kepada seluruh sahabat petani nilam di seluruh Indonesia, kondisi tanaman Pak De saya seperti ini. Jadi ini tanaman yang sudah dipanen. Kita lihat ini yang baru berapa minggu kemarin dipanen, dan terlihat sudah mulai muncul tunas baru kembali. Sahabat-sahabat semua, kita bisa lihat sangat luar biasa sekali. Ini kami prediksikan waktunya sekitar 1 minggu lebih, ya, 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Kita datang kemari pada saat beliau melakukan proses pemanenan, dan sekarang ini di lokasi pada saya sudah seperti ini, sahabat-sahabat semua. Jadi ini tunas yang muncul sangat luar biasa sekali. Di setiap cabang itu sudah mulai tumbuh tunasnya gitu. Nah, kita bisa perhatikan apa ya, ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya ada tuanya, kita bisa tanya pasca dipanen kemarin beliau ini taburkan apa sehingga proses pertumbuhan tunas barunya itu sangat cepat sekali, dibandingkan dengan beberapa tanaman lain yang itu pada saat melakukan proses pemanenan, pasca pemanenan itu untuk mempercepat proses pertumbuhan tunas itu sangat lama gitu, butuh berapa minggu untuk menghasilkan tunas seperti ini. Nah, tetapi ini baru hampir 2 minggu, tunas yang tumbuh di setiap tanaman yang sudah dipanen itu sangat luar biasa sekali. Nah, ini tanaman yang sudah dipanen, sahabat-sahabat semua, kondisinya seperti ini, ya. Kondisinya sudah seperti ini, dan nantinya ini akan dilakukan proses pembersihan rumputnya, dan tetapi sangat luar biasa sekali dalam proses mempercepat pertumbuhan tunas barunya. Nanti kalau ketemu dengan beliau, saya akan coba ngobrol, diskusi beliau memakai obat apa, ya, sehingga tunas yang ada di setiap pohon itu sudah mulai tumbuh. Apakah ini dari metode cara panen yang menyisakan berapa cabang, ya, berapa tangkai dari setiap pohon nyilam ini sebagai penarik tunas baru itu, ataukah ada obat yang digunakan untuk mempercepat proses pertumbuhan dari tunas itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat semua, kita bisa lihat ini tanaman di Desa Sidoharjo, ya, di Desa Sidoharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai. Ini kondisi tanaman yang sudah 2 kali panen. Kondisinya sudah seperti ini. Dan untuk kondisi tanaman yang belum dipanen itu ada di sebelah pondok sana. Nah,
ini mungkin beliau karena terkendala oleh cuaca, karena memang cuaca di daerah kami itu sangat curah hujannya cukup tinggi, sehingga proses pemanenan ini terkendala oleh cuaca. Nah, tetapi ini hampir merata kepada sahabat-sahabat semua. Lihat berapa tunas yang tumbuh dari setiap pohonnya, itu luar biasa sekali. Kita bisa lihat seperti ini, rata-rata seperti ini. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, yang mana bahwa metode panen kita itu mesti benar. Karena kalau misalnya metode panen kita benar, sehingga kita hanya satu kali menanam, itu bisa berkali-kali dalam melakukan proses pemanenan itu sendiri. Itu terbukti di lahan Pak De saya ini. Ini kalau misalnya kondisi seperti ini, berarti untuk panenan ketiga itu sudah pasti ya, sudah pasti itu kondisinya bakal lebih bagus lagi ya. Kalau misalnya tunasnya sudah banyak seperti ini, maka rimbunnya nanti kita tidak tahu seperti apa. Kita akan datang lagi melihat ketika pasca dipanen ini umur 2 bulan, kita akan datang kembali melihat bagaimana kondisi tanaman Pak De Giono ini. Nah, untuk Pak De Giono ini rumahnya beliau itu di Desa Karanganyar. Kebetulan ada lokasi persawahannya di Desa Sidoarjo, dimanfaatkan untuk ditanami nilam gitu. Nah, terlihat kalau di daerah ini berapa petani itu ada biasa kalau misalnya tidak menanam padi, itu mereka menanam sayur-sayuran gitu. Nah, tetapi Pak De saya ini, Pak De Giono ini manfaatkan lokasinya untuk ditanami nilam gitu. Nah, ini terlihat kondisi tanaman yang masih belum dipanen, sahabat-sahabat semua. Kondisinya sangat luar biasa sekali. Kita bisa lihat seperti ini kondisinya, kesuburannya ya. Ini kemarin umurnya yang masih 2,5 bulan, mungkin beliau juga ini sambil menunggu umurnya sudah 3 bulan. Nah, tetapi yang di ujung sana itu sudah terlihat selesai dilakukan proses pemanenan. Coba kita lihat apakah juga tunas yang tumbuh itu sama seperti yang sudah dipanen di pertama tadi. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, nanti saya akan perlihatkan juga kondisi tanaman bekas ditanami nilam, kondisinya seperti apa ketika ditanami tanaman yang lainnya. Nah, jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini kondisinya sudah seperti ini. Ini masih ada sisa berapa tunas baru ya. Nah, ini terlihat masih belum lama dilakukan proses pemanenan. Nah, sehingga masih belum muncul tunas barunya seperti tanaman yang di ujung sana. Nah, sehingga kepada sahabat-sahabat semua, saya masih berhutang satu video lagi untuk melakukan analisa bagaimana perhitungan menggunakan metode panen dicabut dengan metode panen digunting seperti ini. Karena ada beberapa petani sahabat-sahabat kita di daerahnya masing-masing itu ada yang menggunakan metode panen itu satu kali menanam umur 6 bulan kemudian dicabut. Nah, nanti kita akan bandingkan bagaimana perbedaan mulai dari kos anggaran dan waktu perawatan dari dua metode ini. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, ini adalah kondisi tanaman Pak De saya yang lokasinya di Desa Sidoarjo. Sekali lagi saya ulang, di Desa Sidoarjo, Kecamatan Melong, Kabupaten Banggai. Ini masih tersisa masih luas sekali. Kalau misalnya kepada sahabat-sahabat semua di dataran Toili yang ingin mencari bibit, bisa langsung hubungi Pak De Giono di Desa Karanganyar yang lokasi tanamannya itu di belakang SD Sidoarjo. Ini terlihat masih banyak sekali kalau misalnya kita mau mengambil bibit digunakan untuk ditanam di lokasi kita. Karena untuk cuaca sendiri ini masih lumayan bagus ya, masih belum menghadapi musim panas, sehingga masih boleh untuk dilakukan proses penanaman. Jadi kepada sahabat-sahabat seluruh petani nilam di seluruh Indonesia, jadi ini kondisi tanaman Pak De Giono yang kemarin sempat kita datangi dan kita sempat ngobrol berapa tips atau bagaimana cara beliau untuk melakukan proses perawatan di lahan beliau sehingga menghasilkan tanaman yang sangat luar biasa ini. Nah, mudah-mudahan kita juga sebagai pegiat untuk menghasilkan minyak asiri nilam, itu tanaman kita bisa sesubur ini, sehingga tentu nantinya akan membawa profit dan keuntungan bagi
diri kita yang menggeluti tanaman nilam itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh sahabat petani nilam di seluruh Indonesia. Ini video pendek dari saya, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, dan ini menjadi spirit bagi kita dalam menggeluti seputaran tanaman nilam dan tidak terpengaruh oleh fluktuatif naik turunnya harga minyak nilam itu sendiri. Kalau misalnya kondisi tanaman kita seperti ini, tentu minyak yang dihasilkan itu seimbang dengan berapa biaya yang kita sudah keluarkan dalam merawat tanaman nilam itu sendiri. Terima kasih kepada seluruh sahabat petani nilam di seluruh Indonesia. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, saya Setio Prayogo, salam petani nilam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.